Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan dan menjelaskan program yang sudah saya buat, yaitu program stack, infix, postfix, dan prefix untuk memenuhi nilai ulangan semester akhir atau UAS semester 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Bagas Adi Pangestu. Saya dari kelas 2F. Baik, di sini langsung saja saya masuk ke dalam penjelasan program. Nah, pada baris yang pertama ini atau baris ke-1 sampai 4 merupakan header dari program, yang dimana file headernya itu berbeda-beda. Di baris pertama menggunakan file header yaitu iostream untuk nantinya menggunakan pemanggilan cout atau console output dan cin atau console input dalam program utama. Di baris kedua kita menggunakan file header stack untuk membuat stack kosong yang akan diinisialisasi nantinya. Pada baris ketiga, kita menggunakan file header algoritma untuk melakukan inisialisasi dan transformasi objek yang memiliki jangkauan di dalam kontainernya. Di baris keempat ini, saya menggunakan file header windows.h karena nanti saya akan menggunakan perintah-perintah yang ada pada konsol terminal atau CMD pada saat program dikompil. Langsung saya masuk ke baris ke-6, yaitu using namespace std. Di sini saya melakukan untuk pendeklarasian pernyataan bahwa nanti kita akan menggunakan fungsi yang namanya std di dalam program utama. Setelah itu di baris ke-9 sampai baris ke-15 merupakan fungsi di luar dari program utama dengan menggunakan tipenya boolean, lalu saya beri nama is operator, menggunakan statement dengan tipe data karakter dengan nama C. Nah, di sini ada yang namanya pengkondisian. Jadi is operator ini untuk menentukan operator yang akan dipakai nantinya gitu. Nah, di sini kita menggunakan 4 operator yaitu plus, minus, kali, bagi, dan kutip di atas. Dengan masing-masing ini menggunakan pengkondisian if dengan kondisi apabila variabel statement C sama dengan plus atau C sama dengan minus atau C sama dengan kali atau C sama dengan bagi atau C sama dengan kutip di atas. Jika kondisi di atas ini terpenuhi, maka program akan mengembalikan nilai true atau 1. Jika pada saat run tidak ada, maka program akan membaca bahwa parameter si C ini bukan termasuk operator. Nah, jadi yang tadi saya bilang kalau di baris 9 sampai 15 ini untuk menyeleksi apakah nanti pada saat user melakukan inputan, user menggunakan operator atau tidak. Nah, disinilah kita atau saya ini menggunakan is operator ini, fungsi is operator. Lanjut ke baris 18 sampai 28. Nah, di baris ini saya juga membuat fungsi di mana namanya ini precedence atau untuk menentukan nilai dari semua operator. Di sini kan operatornya ada 4 tuh ya. Ada plus, minus, bagi, kali, dan kutip di atas. Nah, di sini tuh gunanya untuk melakukan prioritas. Jadi fungsi ini untuk membuat prioritas pada setiap operator yang nantinya akan digunakan oleh si user. Nah, di dalamnya itu kita menggunakan conditional if dengan kondisinya apabila nilai C itu sama dengan simbol kutip atas ini, maka dia akan mengembalikan nilai 3 yang artinya
Apabila C ini nilainya sama dengan simbol ini, maka dia diprioritaskan di nilai 3 untuk penggunaan operatornya. Dan di sini ada else if jika C sama dengan simbol kali, OR atau pakai menggunakan operator logika yaitu gerbang OR, C sama dengan pembagian atau simbol slash, maka dia akan mengembalikan nilai 2. Yang artinya jika user menginputkan pengkalian ini, simbol pengkalian dan simbol pembagian, maka dia sudah memiliki nilai yaitu 2 dalam prioritasnya. Nah, lanjut di sini ada else if C sama dengan plus or C sama dengan minus. Nah, di sini karena dia plus sama minus itu sebelumnya kita udah pelajari bahwa plus minus itu akan mengembalikan nilainya 1. Jadi prioritasnya dari simbol plus dan minus ini menjadi nilai 1. Nah, di sini ada yang namanya else, yang artinya jika user tidak ada menggunakan yang namanya operator ini, maka program mengembalikan nilai 0 atau minus 1, yang artinya tidak ada nilai di dalamnya. Oke, lanjut ke baris 31 sampai 75. Di sini penggunaan fungsi untuk infix to postfix menggunakan 2 parameter. Yang satu parameter ini kita ambil stack yang tadi, file header tadi dengan tipenya char dengan namanya s, nama variabelnya. Terus parameter yang kedua menggunakan tipe data string dengan nama infix. Jadi file header-nya itu di atas tadi untuk jadi string infix ini untuk menampung operan dan operator yang nantinya diinputkan si user. Lanjut ke baris 32, ini merupakan pendeklarasian variabel yang nantinya inisialisasinya tersebut di bawah programnya dengan tipe data string dengan nama postfix. Lanjut ke baris 34. Di sini kita melakukan for atau pengulangan yang di dalamnya itu ada inisialisasi variabel yaitu in i sama dengan 0 dan ada kondisi apabila i atau 0 ini lebih kecil dari nilai infix atau nilai panjang infix keseluruhan. Lalu di sebelahnya ini ada increment, maka incrementkan. Nah, di dalam program if ini ada yang namanya conditional if. Nah, di dalam conditional if ini digunakan untuk apa ya? Untuk menyeleksi jika variabel infix ke i lebih kecil sama dengan a kecil dan infix i lebih kecil sama dengan z kecil, atau nilai infix dari variabel infix ini ke i lebih besar sama dengan a besar dengan logika n ini, terus infix i lebih kecil sama dengan z besar. Jadi nantinya itu pengkondisian ini untuk menentukan apabila user menggunakan huruf atau karakter a kecil sampai z kecil atau a besar sampai z besar. Nah, di dalamnya ini langsung melakukan penambahan dari infix ke postfix dengan menggunakan assignment operator plus. Lanjut ke else if. Di sini jika kondisi kedua pada nilai infix memiliki operator yang sama dengan buka kurung, maka masukkan nilai infix ke dalam stack.
Lalu di sini ada else if infix atau variabel infix ke indeks i sama dengan atau nilainya sama dengan tutup kurung, maka lakukan pengulangan yang nantinya jika data paling atas berupa kurung buka dan isi dari S atau stack-nya itu kosong, maka tambahkan nilai stack variabel S ke variabel temp. Lalu lakukan penambahan postfix atau penambahan posisi dari postfix ke dalam variabelnya atau variabel postfix ini. Lalu setelah itu lakukan penghapusan nilai stack-nya. Masih di dalam kondisi 2 atau else if ini, di dalamnya ada pengkondisian if dengan kondisi jika nilai atas stack adalah tutup kurung, maka lakukan penghapusan nilainya atau nilai stack-nya. Lalu lanjut ke kondisi ketiga, else if. Jika else if di dalam kurung atau kondisinya kita pemanggilan fungsi is operator dengan argumennya dari variabel infix ke indeks i, maka lakukan di dalamnya ada jika isi stack kosong, maka masukkan infix ke dalam stack. Kalau tidak kosong, maka akan dilakukan lagi pengecekan, yaitu pengecekan prioritas nilai dari si infix ke i lebih kecil dari stack yang ada di atasnya. Kalau misalnya si nilai dari prioritasnya lebih kecil, maka masukkan infix ke dalam stack. Lalu lanjut ke else if. Di else if ini sama jika prioritas nilai dari infix dari ke indeks i nilainya sama dengan nilai prioritas dari isi stack paling atas dan nilai variabel dari infix ke i-nya sama dengan kutip di atas ini, maka masukkan infix-nya ke dalam stack. Jika salah atau jika tidak ada, maka melakukan pengulangan yang di dalamnya jika kondisinya itu stack-nya kosong dan pemanggilan fungsinya infix lebih kecil sama dengan nilai dari stack topnya, maka postfix akan menambahkan atau menambah posisinya di paling atas. Lalu dihapuslah posisi di bawahnya. Lanjut ke S di baris 64 ini, menambahkan nilai tadi ke dalam variabel infix ke i-nya. Lalu di sini ada while di dalam fungsi infix to prefix, yang di mana while ini jika kondisi stack tidak kosong, maka langsung dia melakukan postfix, melakukan statement penambahan posisi postfix di atas atau top dari stack-nya. Lalu lakukan penghapusan nilai stack. Di sini ada return postfix yang artinya kembalikan nilai dengan nilai variabel postfix. Oke, lanjut ke baris 78 sampai baris ke 139. Yang dimana ini adalah fungsi infix to prefix dengan menggunakan dua parameter. Yang satu parameternya itu stack kosong yang tadi dengan namanya S, nama variabelnya. Lalu parameter keduanya itu string dengan tipe data string dengan nama infix.
Jadi string infix ini untuk menampung operan dan operator dari inputan user. Lanjut ke dalam fungsi dari infix to prefix-nya. Di sini saya mendeklarasikan sebuah variabel pendeklarasian yaitu dengan tipe data string dengan nama prefix. Dan di bawahnya di baris 80 ini ada yang namanya reverse. Memanggil fungsi reverse untuk melakukan pembalikan string. Jadi stringnya nanti dibalikan atau diurutkan per abjad kata dengan argumen dari nilai infix awal dan infix akhir. Lalu di baris 82 ada pengulangan for yang di dalamnya kita inisialisasi variabel i dengan tipe data integer dengan nilainya 0. Lalu ada kondisi apabila i lebih kecil dari nilai panjang dari infix-nya, maka lakukan sesuatu di dalamnya. Lalu penambahan increment atau i++ pada variabel inisialisasinya sesuai dengan kondisi yang sudah ada di sini. Jika terpenuhi, maka lakukan yang ada di dalamnya. Yaitu di sini ada yang namanya pengkondisian atau kondisional menggunakan if dan else if. Di mana if ini untuk melakukan pengecekan jika nanti di dalam variabel infix ke i nilainya sama dengan tanda kurung karakter tanda kurung buka, maka infix sekarang nilai variabel infix bernilai tutup kurung yang artinya itu ditukarkan. Lanjut ke else if. Ini jika kondisi keduanya di sini kondisi variabel infix ke i nilainya sama dengan tutup kurung, maka infix sekarang adalah kurung tutup atau ditukar kembali gitu. Lanjut ke baris 92 yaitu pengulangan for untuk mengecekkan operator dengan nilai inisialisasi awalnya itu i, dan pada saat kondisi i lebih kecil dari variabel infix, panjang dari variabel infix, maka lakukan sesuatu di dalamnya. Di sini ada increment untuk penambahan sesuai kondisi yang ada, yaitu i lebih kecil. Atau di sini bisa disebutnya dengan increment. Lanjut ke baris 94, di sini ada kita melakukan pengecekan sama seperti tadi yang di atas. Jadi di sini pengecekan huruf abjad yang digunakan nantinya oleh si user. Jadi jika di dalam variabel infix ke i-nya lebih kecil sama dengan a dan atau menggunakan logika operator logika n, infix ke i lebih kecil sama dengan z kecil, maka lakukan sesuatu di dalamnya. Nah, di sini karena menggunakan or, berarti salah satunya bisa berarti true. Yang artinya jika sebelah sini tidak terpenuhi, maka yang satunya dijalankan. Karena kita menggunakan operator or. Nah, lanjut di sini kondisi yang keduanya itu infix apabila nilai infix ke i-nya lebih besar sama dengan a besar dan atau logika n, infix ke i atau nilai infix yang diinputkan user itu lebih kecil sama dengan z kecil, maka lakukan sesuatu di dalamnya. Nah, langsung dalam ini di dalam itu ada else if, di mana kondisi keduanya itu jika variabel infix ke i-nya nilainya sama dengan buka kurung, maka masukkan datanya atau nilainya ke dalam infix. Jadi s.push itu memasukkan datanya ke dalam si stack-nya itu dengan nilai yang ada di variabel infix ke i-nya.
Lanjut ke kondisi atau jika jika nilai ke i-nya sama dengan tutup kurung, maka di dalamnya itu lakukan pengulangan, yaitu dengan kondisinya stack itu di atas tidak sama dengan buka kurung, atau di dalam stack-nya itu kosong, maka melakukan penambahan atau memasukkan nilai atas ke dalam si prefiksnya. Lalu di sini ada s titik pop yang artinya lalu hapus nilai sebelumnya. Nah, di dalam pengkondisian else if ini masih ada conditional if, atau masih di dalam satu badan program si else if kondisi keduanya, atau jika kondisi kedua. Nah, di dalam ini ada if pengkondisional atau conditional statement menggunakan if dengan kondisinya itu jika nilai stack paling atas sama dengan buka kurung, maka langsung dihapus gitu, langsung melakukan statement untuk penghapusan nilai stack yang ada di atasnya. Nah, di sini jika kondisi ketiga, else if, tadi else if pertama, else if kedua, else if ketiga, kita lakukan pemanggilan fungsi is operator di dalam kondisi else if-nya dengan parameter atau argumennya itu diambil dari nilai variabel infix ke i. Jika stack-nya atau isinya itu kosong, maka langsung masukkan atau push nilai infix-nya ke dalam si prefix. Jika isinya itu tidak kosong, maka lakukan pengecekan dengan pengecekan menggunakan conditional statement menggunakan if. Pengecekannya itu dilakukan untuk mengetahui nilainya. Jadi yang tadi precedence ini untuk pengecekan nilai dari operator yang dipakai. Jadi dipanggil di sini, lalu dengan argumennya itu dari inputan user atau variabel infix ini, yang di dalamnya itu terdapat nilai yang sudah diinputkan user nantinya. Lalu jika lebih besar dari nilai stack yang ada di atasnya, maka dia langsung melakukan statement untuk memasukkan nilai ke dalam variabel infix-nya. Terus di sini ada else if dengan kondisi apabila nilai infix atau nilai dari prioritas infix yang diinputkan user sama dengan nilainya yang ada di atas stack paling atas, dan infix atau variabel infix ke i sama dengan kutip di atas ini, maka lakukan pengulangan dengan kondisi yang sama. Lalu prefix atau menggunakan assignment operator plus sama dengan yang artinya prefix sama dengan prefix ditambah s titik top, atau melakukan atau melakukan penambahan untuk memasukkan yang ada di dalam stack yang paling atas. Lalu stack-nya itu dihapus yang sebelumnya. Lanjut ke baris 118. Langsung masukkan variabelnya ke dalam stack. Lalu di sini ada else if, di dalamnya ada
pemanggilan fungsi precedence untuk mengetahui nilai prioritasnya dengan argumen yang ada di inputan user atau variabel yang menampung inputan user itu, yaitu infix dengan indeks i. Jika itu sama nilainya dengan nilai prioritas dari stack paling atas, maka lakukan eh, pemasukan datanya ke dalam stack. Data infix ini dimasukkan ke dalam stack. Jika pada saat user memasukkan tidak ada operator, maka lakukan pengulangan dengan kondisi di dalamnya itu atau syarat di dalamnya itu kalau stacknya kosong dan tidak ada prioritas di dalam infix-nya lebih kecil dari prioritas si stack paling atasnya, lakukan penambahan posisi si prefixnya. Jadi prefix sama dengan prefix ditambah s titik top atau stacknya ini di stack paling atas gitu. Habis itu di bawahnya lakukan penghapusan posisi nilainya, lalu masukkanlah posisi yang akan dimasukkan itu, operator yang akan masuk ke dalam posisi paling atasnya. Lalu di baris 132 menggunakan pengulangan while untuk pengecekan kondisi berulang dengan kondisi nilai stack tidak kosong. Lalu lakukan penambahan posisi atas di dalam prefix. Lalu setelah itu s titik pop yang artinya melakukan penghapusan nilai stacknya. Nah, di sini memanggil fungsi reverse atau melakukan pembalikan string abjad kata dengan argumennya itu nilai prefix awal dan nilai prefix akhir. Lalu return prefix untuk mengembalikan nilai prefixnya. Lalu lanjut ke dalam program utama kita yaitu inMain ini. Di baris 143 kita melakukan pendeklarasian variabel menggunakan tipe data string dengan nama variabel pertamanya itu infix exp, yang kedua postfix exp yang nantinya akan digunakan untuk infix to prefix. Lalu di sini ada yang variabel ketiga dengan tipe data yang sama yaitu string, menggunakan tipe data string dengan nama infix dan prefix yang nanti akan digunakan untuk infix to prefix. Di sini juga saya mendeklarasikan variabel dengan nama pilihan dengan tipe integer yang nantinya untuk menampung inputan si user. Di baris 146 kita memanggil stack tadi yang di atas dengan nama dan diberi nama stack. Lalu menggunakan do atau do while sebagai kondisi awal pengulangannya ketika program dijalankan. Nah, di sini tadi karena kita menggunakan Windows.H untuk manipulasi atau menggunakan sesuatu di command line seperti ini, saya menggunakan sistem CLS yang artinya penggunaan clear untuk membersihkan layar command line atau terminal setelah program selesai. Lanjut masuk ke baris 151 sampai 153. Di sini pendeklarasian untuk si user pada saat user melihat tampilan dari pertama kali program dimunculkan. Yang pertama itu untuk memberitahu bahwa ini tuh program stack yang di dalamnya infix, postfix, prefix, dan user nanti akan memilih infix to postfix, infix to prefix, atau keluar dari program. Nah, ini disinilah saya masukkan variabel pilihan ini untuk yang nanti itu menampung inputan dari user. Karena tadi di awal kita menggunakan file headernya itu iostream
untuk pemanggilan fungsi cout atau console output, dan cin untuk konsol input. Jadi nanti pada saat user memasukkan sesuatu di dalam command line atau terminalnya, maka variabel inilah yang akan menampung nilai tersebut. Nah, lalu masuk ke baris 155. Sini saya melakukan pengkondisian dengan switch dengan syaratnya itu satu yaitu variabel pilihan. Yang variabel pilihan ini sebenarnya itu di dalamnya memiliki nilai yang nantinya akan diinputkan oleh si user. Nah, jika user menginputkan satu atau nilai satu, maka program case 1 ini akan dijalankan sampai 157 sampai 168 akan dijalankan. Nah, fungsinya break ini untuk memberhentikan program pada saat kondisi yang di atas ini itu sudah terpenuhi. Nah, langsung saya masuk ke di dalam program case satunya. Apabila user memilih case 1, maka program ini akan dijalankan. Yang di dalam program ini langsung user ditampilkan untuk memasukkan kombinasi dari ekspresi infix dengan pilihan A besar sampai Z dan operatornya. Lalu di sini ada sin untuk menampung inputan yang diinput oleh user nantinya ke dalam variabel infix exp ini. Lalu masuk ke bawahnya, masuk ke cout untuk menampilkan ekspresi awal infix yang tadinya sudah diinputkan user. Jadi yang tadi sini udah diinputkan masuk ke dalam variabel ini, langsung ditampilkan lagi untuk nantinya bahwa program membaca inputan yang sudah user masukkan. Nah, disinilah kita panggil variabel deklarasi yang tadi di atas, yang di atas ini, untuk menampung fungsi infix to prefix yang sudah kita buat dengan argumennya itu stack ini yang mana tadi itu kita sudah deklarasikan di sini, tinggal kita panggil di dalam fungsi infix to prefix-nya yang sudah dibuat di atas. Argumen pertama itu stack dan argumen keduanya itu dari variabel si infix exp yang tadinya sudah ada nilai yang diinputkan user. Lalu masuk ke baris 163 sampai 164 untuk menampilkan hasil ekspresi infix to prefix. Di sini saya kombinasikan atau saya kreasikan untuk pertama kali itu kita kasih tahu kepada user bahwa awalnya itu nilainya itu yang ini atau variabel yang menampung inputan user di awal. Lalu pada saat dilakukan perubahan dengan fungsi infix to prefix, nah hasilnya akan dimasukkan ke dalam variabel postfix exp ini. Jadi yang tadi ini kita panggil ke dalam sini. Nah, lanjut ke baris 166 untuk melakukan pengkontrolan pada user untuk melakukan tekan enter jika sudah selesai menjalankan programnya atau ingin kembali ke menu awal. Lalu lanjut ke baris 167, di sini saya menggunakan yang namanya sistem dengan ininya pause yang artinya memberhentikan program sejenak untuk menampilkan hasil, lalu membersihkannya pada saat user mengklik atau menekan enter. Lanjut ke case 2. Oh ya, ini yang break ini tadi untuk memberhentikan program pada saat kondisi di atasnya ini sudah terpenuhi. Jadi dia tidak akan langsung loncat ke sini. Jadi ada pengkontrolannya di sini. Nah, lanjut ke case 2 apabila user ini menginputkan angka 2 gitu ya. Maka program akan menjalankan yang ada di dalam case 2 ini. Di dalamnya sama seperti tadi, pendeklarasian kepada user untuk memasukkan kombinasi ekspresi dari infix.
dengan operan dan operatornya. Lalu ditampung ke variabel infix yang sudah kita deklarasikan di atas. Yang ini infix. Nah, kita panggil di sini. Nah, nilainya itu nanti adalah inputan yang diinput user, ditampung ke dalam variabel infix ini. Lanjut ke bawahnya, sama seperti tadi, untuk mengetahui apa yang diinputkan user tadi sebelumnya atau setelahnya, itu kita inputkan kembali atau kita tampilkan kembali kepada user. Lalu di sini ada prefix, variabel pendeklarasian yang tadi di awal kita panggil dengan inisiasi nilainya itu pemanggilan fungsi infix to prefix dengan argumennya itu stack yang di atas tadi sama. Lalu variabel statement keduanya itu variabel infix yang tadi, yang artinya nilai si yang diinputkan si user. Lalu langsung masuk ke baris 176 177. Sama seperti hal yang tadi, ini untuk menampilkan hasil ekspresi infix to prefix dengan pemanggilan infix atau variabelnya, lalu pemanggilan prefix variabel prefix ini yang nantinya menghasilkan hasil dari infix to prefix. Lanjut ke baris 179 180. Sini sama pengkontrolan pada user untuk nantinya menekan enter untuk kembali ke menu awal. Sama di sini sistem pause untuk memberitahu program untuk memberhentikan sejenak untuk menampilkan hasilnya. Lanjut ke case 3, yang artinya pada saat user memilih atau syarat yang di dalam variabel pilihan ini adalah 3, maka dia akan masuk ke program yang 3 ini, case 3, yang artinya itu keluar. Karena di awal ini kita udah deklarasi bahwa satu itu infix to infix to postfix, yang kedua ini infix to prefix, yang ketiga itu keluar. Jadi pada saat dia eh, masukkan 3 ke dalam variabel pilihan ini, yang di sini pilihan, dia masuk ke pilihan. Nah, pilihan ini masuk ke syarat. Karena dia pilihnya 3, maka dia akan masuk ke case 3 ini. Dan program akan mengoutput terima kasih sudah mencoba program ini, karena si user menginputkan 3 yang artinya keluar. Lalu lanjut ke break, sama seperti hal yang tadi untuk memberhentikan program pada saat kondisi atau case 3 ini sudah terpenuhi. Lanjut ke baris bawahnya 187 sampai 190. Ini nilai default apabila case 1, case 2, case 3-nya tidak terpenuhi, maka nilai default ini akan ditampilkan kepada user. Yang artinya jika si user ini menginputkan lebih dari 3, maka si program akan memberitahu bahwa pilihan yang dipilih itu tidak ada. Lalu diberikan arahan untuk tekan enter untuk kembali ke menu awal. Sama sini juga sistem pause untuk memberhentikan sejenak sejak untuk menampilkan hasil sejenak gitu, untuk lalu membersihkannya dengan CLS. Nah, di baris 193 ini yang tadi karena kita pakai do while ya. Jadi do dulu, baru di sini ada while dengan kondisinya itu atau syaratnya itu variabel pilihan tidak sama dengan 3. Sekarang kita coba programnya. Nah, di sini kita coba programnya. Bentar, sebentar. Nah, tadi yang sudah saya
jelaskan ya dia sebelumnya, bahwa ketika user menginputkan di konsol ini atau di terminal ini 1 misal. Nah, maka dia akan masuk ke case 1 ini, yang case 1 ini. Nah, langsung dia disuruh untuk memasukkan kombinasi ekspresi infix. Di sini sama dengan operannya dan operatornya. Jika saya inputkan dengan nilainya itu buka kurung, lalu A besar, operator plus, operan B besar, operator tutup kurung, dan operator kali, operannya itu C besar, lalu minus atau operator minus, lalu saya masukkan D besar atau operan D, lalu saya masukkan lagi operator penutup atau tutup kurung. Habis itu saya masukkan kali, masukkan E. Nah, di sini ketika saya enter, program akan menampilkan ekspresi awal infix. Yang tadi itu yang sudah kita input, yang di atas ini ditampilkan lagi. Biar supaya jelas ekspresi awalnya itu seperti apa. Makanya tadi saya jelaskan di sini ya, bahwa cout ekspresi awal infix itu dipanggil lagi variabelnya untuk menampilkan apa yang sudah diinputkan si user tadi. Nah, lalu hasilnya itu langsung tampil di sini ya, bahwa infix-nya awalnya itu ini sama halnya dengan ini. Lalu setelah eh, ke dalam postfix, maka nilainya akan sekarang berubah, yaitu AB plus C dikali D minus E terus dikali atau operator kali. Nah, di sini ada lagi yang namanya silahkan tekan untuk kembali ke menu awal. Jadi pada saat nanti kita enter nih, ini akan kembali ke menu awal atau program yang sudah dijalankan ini akan hilang gitu. Makanya tadi saya menggunakan sistem pause. Jadi tampilkan dulu nilai hasilnya, hasil semua. Lalu setelah itu pada saat saya menekan enter, dia akan hilang langsung kembali ke awal program. Nih, ketika saya tekan enter, nah dia akan kembali ke menu awalnya, menghapus semua yang sudah dipilih tadi. Nah, kalau yang kedua juga sama seperti itu. Pada saat saya memasukkan nilai 2 misal, atau pilihan kedua, saya tekan enter sama, di sini saya disuruh masukkan kombinasi ekspresi infix. Saya masukkan misal tutup kurung A besar ditambah B besar tutup kurung, lalu operator kali, operan C besar, operator minus, operan D besar, operator tutup kurung, habis itu operator kali sama operan E besar. Nah, sama ketika saya menekan enter, maka dia langsung menampilkan ekspresi awalnya, habis itu hasil ekspresi infix to prefix. Di sini dipanggil lagi sama dia yang tadi ini, lalu diberitahu hasil akhirnya, yang artinya infix ini sudah menjadi prefix dan hasilnya ini sama seperti hal yang tadi kita masukkan di pilihan pertama, yaitu infix to prefix. Yang ini kalau yang tadi itu infix to prefix, kalau yang ini itu infix to
prefix. Sama di sini juga. Oke, ketika saya tekan enter lagi, dia akan kembali ke menu awal. Nah, dia akan kembali ke menu awal. Nah, jika sudah selesai atau ingin keluar, boleh tekan 3 atau pilihan 3. Nah, jika user memilih menu 3, maka program akan dengan sendirinya mengakhiri program. Nah, di sini terima kasih sudah mencoba program ini. Tapi jika user memasukkan yang tidak ada di dalam si program ini, maka dia akan menampilkan misal di sini saya kasih 5. Nah, pilihan yang Anda pilih tidak ada, karena di sini hanya ada 1, 2, 3. Ketika saya tekan enter lagi, dia akan kembali ke menu awal. Nah, mungkin cukup sampai di sini penjelasan yang saya jelaskan tentang program Stack. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.